Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unity, welcome back to Unity Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mengingat masa pandemi saat ini memang masih belum reda. Walaupun sahabat Unity diliburkan dalam kegiatan belajarnya, tidak menjadikan sahabat Unity untuk surut semangat belajarnya dong. Jangan khawatir, Unity akan selalu memberi updatean mengenai pelajaran kewarganegaraan tentunya, untuk mempermudah sahabat dalam belajar di rumah. Nah, pada video kali ini, kami kelompok 7 yang beranggotakan Magevira dengan NIM 6005, Inayah dengan NIM 6082, dan Ani Uswatun Hasanah dengan NIM 6093 akan mempresentasikan tentang Clean and Good Governance. Apa sih Clean and Good Governance itu? Siapa yang tahu? Hayo, bagaimana pentingnya Clean and Good Governance dalam penyelenggaraan negara? Bagaimana sistem pelaksanaan pemerintah dengan acuan prinsip-prinsip Clean and Good Governance? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang pasti muncul di benak sahabat Unity semua. Untuk itu, langsung saja kami akan menjelaskan materi mengenai Clean and Good Governance. Check it out! Oke sahabat Unity, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu apa sih Clean and Good Governance itu? Langsung saja, governance menurut United Nations Development Program adalah tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara di setiap tingkatan. Nah, ketika kita mendengarkan kata governance, pasti kita akan teringat dengan government. Nah, government dan governance itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaannya itu adalah governance dan government itu sama-sama terkait dalam bidang pemerintahan. Nah, perbedaannya simak dengan baik-baik ya. Government yaitu khusus pemerintahan. Government itu lebih memberikan perhatian terhadap sistem. Nah, sedangkan governance itu yaitu penyelenggara pemerintahan. Governance ini lebih memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia yang bekerja dalam sistem tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membagi dua bagian, yaitu good governance dengan clean governance. Good governance itu adalah segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Good governance di Indonesia dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Bukan hanya itu, tapi juga berkaitan dengan kejujuran, amanah, dan peduli terhadap rakyat adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Yang kedua yaitu clean governance. Clean governance berarti pemerintahan yang bersih, yaitu model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, peduli, transparan, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Contohnya yaitu Indonesia bebas dari permasalahan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, setelah mendengar apa sih Clean and Good Governance itu, selanjutnya yang harus kita ketahui mengenai Clean and Good Governance yaitu bagaimana pentingnya Clean and Good Governance dalam penyelenggaraan sebuah negara. Nah, apabila Clean and Good Governance ini terselenggara dalam sebuah negara, maka akan berdampak sangat besar bagi negara tersebut. Adapun manfaat yang kita akan dapat diantaranya adalah yang pertama, mendorong tercapainya kesinambungan pemerintahan melalui pengelolaan yang didasarkan pada aspek transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Yang kedua yaitu akan mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial di setiap masyarakat. Yang ketiga akan berkurangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi, sehingga kita tidak akan menemui lagi yang namanya manipulasi pajak, pungutan liar, manipulasi tanah, manipulasi kredit, penggelapan uang negara, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersifat efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Yang kelima yaitu terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, maupun golongan masyarakat atau perorangan, sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha akan lebih meningkat, SDM, prasarana, dan fasilitas pelayanan menjadi lebih baik, serta berkurangnya hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, yang keenam yaitu akan terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana hukum akan menjadi landasan bertindak bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga kalangan dunia usaha atau swasta akan merasa lebih aman dan terjamin ketika mereka menanamkan modal dan menjalankan usahanya tersebut. Prinsip-prinsip good governance. Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis, di mana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji, Lembaga Administrasi Negara atau LAN menyimpulkan ada 9 aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu partisipasi. Partisipasi antara masyarakat, khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan, karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik atau guru, ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Penegakan hukum. Dalam pelaksanaan, tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin. Transparansi. Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, di mana salah satu dapat menimbulkan percecokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apabila harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan, ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan. Responsif. Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan. Atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya,
Jangan sampai supervisor menunggu staf-stafnya menyampaikan keinginan-keinginannya. Konsensus. Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga, sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. Kesetaraan dan keadilan. Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf di dalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama, dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur, dan adil, sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang tidak menjadi haknya. Efektivitas dan efisien. Efektivitas dan efisien di sini berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok, sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga, di mana efektivitas dan efisien dalam proses pendidikan akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan. Akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Visi strategi. Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diberlakukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada. Mengkritisi pelaksanaan sistem pemerintahan dengan acuan Clean and Good Governance. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, memberikan pelayanan prima, dan diterima masyarakat. Namun pada kenyataannya, prinsip-prinsip tersebut masih belum terlaksana dalam sistem pemerintahan, seperti dalam politik, ekonomi, sosial, hukum, dan dalam menjalankan pemerintahan, pejabat negara memakai hukum sebagai instrumen mewujudkan tujuan negara. Dengan berbagai statement negatif yang dilontarkan terhadap pemerintah atas keadaan Indonesia saat ini, banyak hal mendasar yang harus diperbaiki, yang berpengaruh terhadap clean and good governance, di antaranya integritas pelaku pemerintahan. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi, tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan, misalnya korupsi. Kondisi politik dalam negeri. Bagi terwujudnya good governance, konsep politik yang aktif. Kondisi politik dalam negeri. Bagi terwujudnya good governance, konsep politik yang tidak atau kurang demokratis yang berimplikasi pada berbagai persoalan di lapangan, maka tentu harus segera dilakukan perbaikan. Kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Kondisi sosial masyarakat.
Masyarakat yang solid dan berpartisipasi aktif akan sangat menentukan berbagai kebijakan pemerintahan, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan real good governance. Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, jika masyarakat yang belum berdaya di hadapan negara dan masih banyak timbul masalah sosial di dalamnya, seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan good governance bisa ditegakkan. Sistem hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan di setiap penyelenggaraan negara. Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Good governance tidak akan berjalan dengan baik di atas sistem hukum yang lemah. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Pembahasan terakhir yaitu bagaimana sih partisipasi yang dapat kita lakukan untuk menegakkan clean and good governance. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa clean and good governance itu adalah sebuah pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Nah, oleh karena itu, clean and good governance akan tercipta apabila di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain sebagainya ikut turut berpartisipasi dan berkontribusi. Dan faktor lain yang tak kalah penting yaitu suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat akan semakin meningkat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritualitasnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses lembaga pemerintah pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan, dan kontrol masyarakat tersebut akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan untuk mewujudkan clean and good governance itu setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua yaitu kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga yaitu profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Yang keempat yaitu penguatan partisipasi masyarakat sipil. Nah, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik harus mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara ataupun pemerintah. Dan peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya akan dijamin oleh prinsip-prinsip HAM atau hak asasi manusia. Yang kelima yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah untuk menopang tumbuhnya kultur demokrasi Indonesia. Bagaimana sahabat dengan penjelasan kelompok kami? Apakah sudah paham atau malah semakin menjadi bingung? Atau masih bingung mengenai clean and good governance? Kalau masih bingung, kalian bisa belajar lagi ya. Kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Kesimpulan materi pada video kali ini yaitu clean and good governance merupakan mimpi yang ingin diwujudkan oleh setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Terlepas dari otonomi daerah yang banyak sekali terjadi penyimpangan, misalnya korupsi dan birokrasi. Untuk itu, pemerintahan berusaha untuk mewujudkan clean and good governance. Dengan terjadinya clean and good governance di dalam suatu negara,
Diharapkan juga kualitas pelayanan di suatu negara bertambah baik. Kami rasa cukup ya penjelasan mengenai clean and good governance. Kalau ada materi atau penjelasan yang kurang lengkap atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk sahabat dan untuk kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bebas corona.